Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Sisi Pintar Matematika yang kita akan belajar tentang kesebangunan bangun datar. Untuk memahaminya, terlebih dulu perhatikan contoh berikut. Pada contoh disediakan 3 buah persegi panjang dengan ukuran yang sudah ada, yaitu 3 kali 2, 4 kali 3, dan 6 kali 4. Pertanyaannya adalah, manakah bangun-bangun berikut yang sebangun? Untuk menentukan manakah bangun yang sebangun, maka kita akan mencari dulu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk yang sisi bersesuaian, itu adalah bahwa lebar berbanding dengan lebar, panjang dengan panjang, tinggi dengan tinggi. Karena di sini adalah sebuah persegi panjang, maka hanya ada panjang dan lebar. Kita akan mencari satu-satu perbandingan sisi bersesuaiannya. Kita lihat dulu bangun A dan B. Untuk bangun A dan B, perbandingan lebarnya adalah 2/3 dan perbandingan panjangnya adalah 3/4. Kemudian yang kedua bangun A dan C, perbandingan lebarnya adalah 2/4 yaitu setengah dan perbandingan panjangnya adalah 3/6 yaitu setengah. Kemudian untuk bangun B dan C, itu perbandingan lebarnya adalah 3/4 dan perbandingan panjangnya adalah 4/6 atau 2/3. Untuk bangun A dan B, itu dikatakan tidak sebangun. Kemudian bangun A dan C dikatakan sebangun, dan bangun B dan C dikatakan tidak sebangun. Dari contoh ini, bisakah kalian menentukan mana bangun yang sebangun? Itu syaratnya apa? Ya, untuk menentukan suatu bangun yang sebangun, maka di sini adalah perbandingan sisi yang bersesuaian harus bernilai sama. Di sini yang sama hanya A dan C, maka A dan C adalah sebangun. Yang lain tidak sebangun karena perbandingannya tidak sama. Paham ya? Nah, sekarang kesimpulannya apa? Apakah syarat-syarat dua bangun datar sebangun itu? Ya, yang pertama adalah panjang sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Jadi kalau lebar berbanding lebar dengan panjang berbanding panjang, itu nilainya harus sama. Kemudian syarat kedua yang juga harus dipenuhi adalah sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Kalau tadi karena sebuah persegi panjang, otomatis sudut yang bersesuaian mesti sama besar, yaitu 90 derajat. Dua syarat ini harus terpenuhi. Salah satu saja tidak memenuhi, maka bangun datar itu dikatakan tidak sebangun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah persegi panjang ABCD yang berukuran 16 kali 8 akan sebangun dengan persegi panjang yang berukuran 20 kali 12? Kita bandingkan dulu sisi yang bersesuaiannya. Ingat, lebar dengan lebar, panjang dengan panjang. Di sini, perbandingan sisi bersesuaiannya yaitu yang lebar dengan lebar, berarti 8/12 sama dengan 2/3. Kemudian perbandingan panjangnya adalah 16/20, ini 4/5. Kemudian untuk sudut-sudut yang bersesuaian, di sini nilainya jelas tidak sama ya. Yang satu 2/3, yang satu 4/5. Maka di sini jelas bahwa ABCD dan PQRS tidak sebangun. Meskipun kita lihat sudut yang bersesuaian mesti sama besar. Karena apa? Dia berbentuk persegi panjang, sehingga masing-masing sudutnya mesti 90 derajat. Tetapi karena satu syarat tidak terpenuhi, yaitu sisi bersesuaiannya tidak sama, maka PQRS dan ABCD dikatakan tidak sebangun. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah sebuah persegi panjang. Kita akan menentukan panjang salah satu sisinya. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah panjang FG. Nah, di sini kita cari perbandingan sisi bersesuaiannya. Pada ABCD panjangnya 9, lebarnya 6. Kemudian pada EFGH, maka EF ini sebagai lebar karena lebih pendek dari FG ya, dan FG sebagai panjang.
itu belum diketahui. Kita lihat perbandingannya, lebar per lebar, panjang per panjang. AB per FG sama dengan BC per GH. Di sini harus diletakkan posisinya yang sama. Jadi ABCD bangun pertama kita letakkan di atas semua sisinya. Tidak boleh dibalik, di sini AB terus BC-nya di bawah, nggak boleh. Harus di atas semua, di bawah semua. Kita masukkan angkanya, AB-nya 9, FG-nya kita belum tahu. Kemudian BC-nya karena sama dengan AD berarti 6, kemudian GH-nya 2 karena sama dengan EF. Kita kalikan silang, FG kali 6 sama dengan 9 kali 2, sehingga FG adalah 9 kali 2 per 6, sama dengan 3. Jadi, panjang FG adalah 3 cm. Ini untuk menentukan panjang salah satu sisi yang belum diketahui. Kemudian, perhatikan contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga ini, bangunnya jadi satu. Jadi dalam satu bangun ada 2 buah trapesium, ABCD dan AEFG. Pertanyaannya, tentukan perbandingan sisi yang bersesuaian. Untuk menentukan perbandingan sisi bersesuaian, akan lebih mudah jika dua bangun itu kita bagi menjadi 2. Kita belah jadi 2, sesuai dengan di soal, yaitu ABCD dan AEFG. Kita lihat di sini. Nah, kita buat menjadi 2 seperti ini, ABCD dan AEFG. Kemudian untuk menentukan sisi bersesuaiannya, kita lihat, berarti di sini bentuknya sudah sama, berarti tinggal AB per AE sama dengan BC per EF sama dengan CD per FG dan DA per AG. Kemudian kita masukkan angkanya, AB per 12 sama dengan 15 per 10 sama dengan CD per 6 sama dengan AD per AG. Ini yang disebut dengan perbandingan sisi bersesuaian. Pada pertanyaan B, berapakah panjang AB dan CD? Nah, untuk menentukan panjang AB dan CD, maka dari perbandingan inilah yang akan kita gunakan. Caranya bagaimana? Kita lihat, ini Mas, sudah ada satu pasang perbandingan, yang atas dan bawah sudah ada angka. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk menghitung panjang AB dan CD. Kita lihat panjang AB. Nah, ini kita pakai AB per 12 sama dengan 15 per 10. Kemudian kita kalikan silang seperti biasa. AB kali 10 sama dengan 12 kali 15. Sehingga panjang AB adalah 12 kali 15 dibagi 10. Hasilnya adalah 18. Kemudian panjang CD sama, kita gunakan 15 per 10. CD per 6 sama dengan 15 per 10. Kemudian kita kalikan silang. CD kali 10 sama dengan 6 kali 15. Kemudian panjang CD adalah 6 kali 15 per 10, yaitu 9. Jadi panjang AB adalah 18 cm dan panjang CD sama dengan 9 cm. Itu tadi tentang syarat dua bangun datar sebangun, yaitu yang pertama perbandingan sisi bersesuaiannya harus bernilai sama, sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui, maka kita gunakan dengan perbandingan sisi yang bersesuaian. Caranya seperti contoh tadi. Kiranya itu saja tentang kesebangunan dua bangun datar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.